Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai tugas manajemen operasional, yaitu soal dan pembahasan mengenai metode perencanaan agregat. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Friska Shalomita, NIM 2021045, dan rekan-rekan saya yaitu Yesi Liandi, NIM 2021065, Fernando Junar Hasan, NIM 2021060, Anastasia Natalia Delvina, NIM 2021052, dan Silviana Putri, NIM 2021100. Selanjutnya pembahasan materi. Di sini kami akan membahas materi yang pertama, analisis variasi tingkat persediaan, dan yang kedua, analisis metode transportasi. Next. Selanjutnya, contoh soal. Pada PT Musisport merupakan suatu produsen alat olahraga spesialis dalam pembuatan bola voli. Perakitan permintaan pada periode Januari sampai Juni akan datang sebagai berikut. Tabel 3.1, data permintaan Musisport sebagai berikut. Pada bulan Januari, jumlah permintaannya 1.500 dengan jumlah hari kerja 20 hari. Bulan Februari, jumlah permintaannya 1.500 dengan jumlah hari kerja 19 hari. Bulan Maret, jumlah permintaan 1.400 dan jumlah hari kerja 22 hari. Bulan April, jumlah permintaan 1.700 dan jumlah hari kerjanya 21 hari. Bulan Mei, jumlah permintaan 1.900 dengan jumlah hari kerja 22 hari. Dan bulan Juni, jumlah permintaan 2.000 dengan jumlah hari kerja 21 hari. Lanjutan soalnya yaitu biaya-biaya yang terkait adalah yang pertama biaya tenaga kerja per orang per hari sebesar 20.000, biaya penyimpanan persediaan per unit per bulan sebesar 1.000, biaya subkontrak per unit sebesar 5.000, biaya penambahan tenaga kerja per orang sebesar 50.000, biaya pengurangan tenaga kerja per orang sebesar 100.000, jam kerja per hari sebesar 8 jam, rata-rata produksi per unit 2 jam per orang, dan persediaan awalnya yaitu 0. Yang pertama yaitu alternatif satu, yaitu analisis variasi tingkat persediaan dengan metode heuristik. Melakukan variasi tingkat persediaan dengan cara mempertahankan rata-rata tingkat produksi yang tetap dan menyimpan kelebihan produksi pada bulan-bulan tertentu untuk digunakan berikutnya yang kekurangan persediaan. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini. Tabel pertama ada bulan, dan tabel kedua ada permintaan, tabel ketiga ada jumlah hari kerja, tabel keempat ada jumlah produksi, tabel kelima ada perubahan persediaan, dan tabel keenam ada akumulasi persediaan. Bulannya yaitu ada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan juga Mei, Juni. Pada tabel kedua yaitu permintaan Januari sebesar 1.500, jumlah hari kerja 20, jumlah produksi 1.600, perubahan persediaan 100, dan akumulasi persediaan 100. Pada bulan Februari, yaitu permintaannya 1.500, jumlah hari kerjanya 19, jumlah produksi 1.520, perubahan persediaan 20, dan akumulasi persediaan 120. Bulan Maret, permintaannya 1.400, jumlah hari kerjanya 22, jumlah produksi 1.760, perubahan persediaan 360, dan akumulasi persediaan 480. Bulan April, permintaannya 1.700, jumlah hari kerjanya 21, jumlah produksi 1.680, perubahan persediaannya minus 20, dan akumulasi persediaannya 460. Bulan Mei, yaitu 1.900, jumlah hari kerjanya 22, jumlah produksinya 1.760, perubahan persediaannya minus 140, akumulasi persediaannya 320. Dan yang terakhir yaitu bulan Juni, permintaan sebesar 2.000, jumlah hari kerja 21, jumlah produksi 1.680, perubahan persediaannya minus 320, dan akumulasi persediaan 0. Maka dari kolom kedua permintaan, jika ditotal semuanya 6 bulan adalah 10.000. Jumlah hari kerjanya jika ditotal selama 6 bulan yaitu 125 hari. Jumlah produksinya jika ditotal selama 6 bulan itu 10.000 juga. Jumlah perubahan persediaan jika ditotal maka itu akan mendapatkan hasil 0. Dan jumlah akumulasi persediaan selama 6 bulan yaitu 1.480. Pembahasannya adalah pada kolom ke-1 berisi bulan yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni sehingga totalnya adalah 6 bulan. Pada kolom kedua berisi jumlah permintaan selama 6 bulan yaitu Januari sampai Juni
yang totalnya adalah 10.000 unit. Yang seperti saya sudah jelaskan tadi, bulan Januari sebesar 1.500, Februari 1.500, Maret 1.400, April 1.700, Mei 1.900, dan Juni 2.000. Pada kolom ketiga, terdapat jumlah hari kerja dari Januari sampai Juni yang totalnya adalah 125 hari, yaitu bulan Januari 20, Februari 19, Maret 22, April 21, Mei 22, dan Juni 21. Maka jika dirata-ratakan, jumlah yang harus diproduksi per hari ialah 10.000 unit dibagi 125 hari, sehingga totalnya adalah 80 unit per hari. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya pada kolom keempat berisi jumlah produksi selama 6 bulan, yang totalnya 1.000 unit, yang didapat dari total 6 bulan tersebut. Yang rumusnya dapat dicari dengan jumlah unit yang harus diproduksi per hari dikali dengan hari kerja per bulan. Contohnya pada bulan Januari, jumlah unit yang harus diproduksi per hari ialah 80 unit, dikali dengan jumlah hari kerja per bulan 20 hari, didapatlah 1.600 unit per bulan. Pada kolom kelima berisi perubahan persediaan selama 6 bulan, yang totalnya adalah 0, yang didapat dari rumus jumlah produksi dikurang dengan permintaan. Contohnya, pada bulan Januari, jumlah produksi 1.600 dikurang dengan permintaan 1.500, dan dapatlah hasilnya 100 unit per bulan. Dan pada kolom ke-6 berisi akumulasi persediaan selama 6 bulan, yang totalnya adalah 1.400 unit. Di sini saya akan menjelaskan cara mendapatkan nilai akumulasi persediaan pada tabel ke-6. Pada bulan Januari, akumulasi persediaan 100, dan bulan Februari 100 ditambah 20 dapatlah 120. Pada bulan Maret 120 ditambah 360 didapatlah 480. Dan pada bulan April 480 dikurang dengan 20 dapatlah 460. Pada bulan Mei 460 dikurang dengan 140 didapatlah 320. Dan pada bulan Juni 320 dikurang dengan 320 dapatlah 0. Selanjutnya kesimpulan. Untuk membuat satu produk diperlukan waktu 2 jam per orang. Sedangkan satu hari terdapat 8 jam kerja, sehingga setiap karyawan dapat menghasilkan 8 jam per hari. Dibagi dengan 2 jam per unit sama dengan 4 unit per hari atau per orang. Dengan demikian, untuk menghasilkan 80 unit per hari diperlukan sejumlah 80 unit per hari dibagi dengan 4 unit per orang sama dengan 20 orang tenaga kerja. Selanjutnya, biaya yang timbul berupa biaya tenaga kerja sama dengan 20 dikali dengan 125 dikali dengan 20.000 sama dengan 50 juta. Dan yang kedua, biaya persediaan 1.480 dikali dengan 1.000 didapatlah 1.480. Dan jumlahnya 50 juta ditambah dengan 1.480 didapatlah 51.480.000. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai analisis metode transportasi akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, analisis metode transportasi. Next. Contoh soal. PT Musi Utama merupakan suatu produsen komponen kemudi kendaraan bermotor roda 4. Perkiraan permintaan dan kapasitas selama 3 bulan yang akan datang sebagai berikut. Untuk memproduksi 1 unit produk diperlukan biaya regular time 40.000 per unit, biaya overtime 60.000 per unit, biaya subkontrak 90.000 per unit, biaya persediaan 2.000 per unit atau per bulan. Next. Dengan menggunakan pendekatan Northwest Corner Rule atau pojok kiri atas, dapat disusun suatu alokasi awal sebagaimana dalam tabel 3.6.
Jumlah permintaan pada bulan Mei sebanyak 50 dengan biaya persediaan sebesar Rp0. Jumlah permintaan pada bulan Juni tidak ada, dengan biaya persediaan awalnya sebesar Rp2.000. Jumlah permintaan pada bulan Juli tidak ada, dengan biaya persediaan awalnya sebesar Rp4.000. Dummy pada persediaan awal bernilai 0, sehingga jumlah kapasitas tersedia pada persediaan awal sebanyak 50 unit. Produksi di bulan Mei dengan jumlah permintaan di bulan Mei sebanyak 200, dan biaya regular time sebesar Rp40.000. Produksi di bulan Mei dengan jumlah permintaan di bulan Juni tidak ada, dan biaya regular time sebesar Rp42.000. Produksi di bulan Mei dengan jumlah permintaan di bulan Juli tidak ada, dan biaya regular time sebesar Rp44.000. Dummy-nya juga bernilai 0, sehingga jumlah kapasitas tersedia pada dummy di bulan Mei sebanyak 200 unit. Nah, 42.000 dan 44.000 ini didapatkan karena biaya persediaan produksinya 2.000 per bulan. Maka untuk bulan berikutnya ditambah 2.000 per bulan. Produksi di bulan Mei dengan jumlah permintaan di bulan Mei sebanyak 50 dan biaya overtime sebesar 60.000. Produksi di bulan Mei dengan jumlah permintaan di bulan Juni tidak ada dan biaya overtime sebesar 62.000. Produksi di bulan Mei dengan jumlah permintaan di bulan Juli tidak ada dan biaya overtime sebesar 64.000. Sehingga jumlah kapasitas tersedia pada biaya overtime di bulan Mei sebanyak 50 unit. Produksi di bulan Mei dengan jumlah permintaan di bulan Mei tidak ada dan biaya subkontrak sebesar 90.000. Produksi di bulan Mei dengan jumlah permintaan di bulan Juni sebanyak 80 dan biaya subkontrak sebesar 92.000. Produksi di bulan Mei dengan jumlah permintaan di bulan Juli tidak ada dan biaya subkontrak sebesar 94.000. Sehingga jumlah kapasitas tersedia pada biaya subkontrak di bulan Mei sebanyak 80 unit. Dan produksi pada bulan Juni, jumlah permintaan pada bulan Mei tidak ada biaya regular time. Jumlah permintaan pada bulan Juni sebanyak 200 dengan biaya regular time sebanyak 40.000. Dan jumlah permintaan pada bulan Juli sebanyak 0 dengan biaya regular time sebesar 42.000. Sehingga didapatkan jumlah kapasitas tersedia regular time sebesar 200 unit. Jumlah permintaan pada bulan Mei tidak ada biaya overtime. Jumlah permintaan pada bulan Juni sebanyak 50 dengan biaya overtime sebesar 60.000. Jumlah permintaan pada bulan Juli sebanyak 0 dengan biaya overtime sebesar 62.000. Sehingga didapatkan jumlah kapasitas tersedia overtime sebesar 50 unit. Jumlah permintaan pada bulan Mei tidak ada biaya subkontrak. Jumlah permintaan pada bulan Juni sebanyak 20 dengan biaya subkontrak 90.000 dan jumlah permintaan pada bulan Juli sebanyak 50 dengan biaya subkontrak 92.000. Sehingga didapatkan jumlah kapasitas tersedia subkontrak sebesar 70 unit. Dan produksi pada bulan Juli, jumlah permintaan pada bulan Mei tidak ada biaya regular time. Jumlah permintaan pada bulan Juni juga tidak ada biaya regular time, dan jumlah permintaan pada bulan Juli sebanyak 200 dengan biaya regular time sebesar 40.000, sehingga didapatkan jumlah kapasitas tersedia sebesar 200 unit. Jumlah permintaan pada bulan Mei tidak ada biaya overtime. Jumlah permintaan pada bulan Juni tidak ada biaya overtime. Jumlah permintaan pada bulan Juli sebanyak 50 dengan biaya overtime sebesar 60.000, sehingga didapatkan jumlah kapasitas tersedia sebesar 50 unit. Jumlah permintaan pada bulan Mei tidak ada biaya subkontrak. Jumlah permintaan pada bulan Juni tidak ada biaya subkontrak. Dan jumlah permintaan pada bulan Juli sebanyak 20 dengan biaya subkontrak 90.000. Jumlah subkontrak pada dummy sebanyak 70 sehingga didapatkan jumlah kapasitas tersedia 90. Sehingga didapatkan total permintaan pada bulan Mei sebanyak 300 dan pada bulan Juni sebanyak 350 dan pada bulan Juli 320. Total kapasitas tersedia sebanyak 1.040 unit. Next. Total biaya didapatkan dari
50 kali 0 ditambah 200 kali 40 ditambah 50 kali 60 ditambah 80 kali 92 ditambah 200 kali 40 ditambah 50 kali 60 ditambah 50 kali 92 ditambah 200 kali 40 ditambah 50 kali 69 ditambah 20 kali 90 ditambah 70 kali 0. Hasilnya ialah 41.740.000. Sekian presentasi dari kami. Thank you.